Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zahratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram ila arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arihi muallif hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa sa'ala bahmi wa anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang telah memasuki tahun baru Hijriah tahun 1447. Umur dunia ya sejak hijrah itu Rasul sekarang sudah 1447 Hijriah. Kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga baru saja pulang dari Tanah Suci 1 minggu yang lalu. Saya doakan semuanya jemaah semoga diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan saya sampaikan juga salam pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan salam dari jemaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dari majlis-majlis ta'lim, dari masjid-masjid, musola-musola yang telah menitip salam kepada saya maupun gak nitip, saya sampaikan aja. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, kuat ibadat sampai akhir hayat. Dan bekas-bekas baru pulang biasanya masih serak-serak ya. Batuk-batuk, pilek ya. Masih terasa, suara saya masih berat terus keluarnya. Tapi alhamdulillah karena Haji Mahfud udah datang ke rumah minta supaya ngisi sekarang ya. Ya insya Allah dah, udah lama kita ngisi juga. Insya Allah semoga sehat walafiat. Dan sekarang ya alhamdulillah ya tinggal dikit-dikit aja nih. Mudah-mudahan sehat sempurna nanti. Dan ya juga undangan dari saya udah sampai belum tuh? Belum ya? Nanti seminggu lagi ya saya akan mengadakan pesta pernikahan anak saya yang kelima.
Mudah-mudahan diberikan keberkahan, sehat walafiat semuanya. Ya, masih ada lagi anak saya juga, ada 7. Ini baru perempuan aja nih. Ya, jadi sibuk kita jalan terus. Rasanya kalau masih ada yang belum nikah, anak saya masih muda rasanya. Ya, tapi kalau anak udah habis, mah udah tua dah nih. Ya. Rasanya kalau masih ada anak yang belum nikah lagi, rasanya masih muda, Pak. Ya, masih ada nantinya sih kena anaknya, sih kena anak kayaknya gitu. Mudah-mudahan aja semuanya sehat. Ya. Dan kita pada tahun baru ini tingkatkan ibadah kita. Kita introspeksi diri. Bagaimana tahun yang lalu ibadah kita? Rajin apa enggak, kenceng apa kendor, ya. Maka pada tahun baru ini mari kita semangat bahwasanya hidup cuma satu kali. Ya, hidup cuma satu kali di dunia ini dan nggak lama di dunia. Jadi nggak perlu bekal banyak-banyak di dunia mah. Yang perlu adalah buat di akhirat, yang hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita duduk di majlis taklim, pahalanya sama dengan 1 saat, 1 jam, pahalanya sama dengan ibadah sholat 1000 rakaat. Kenapa? Bagaimana pahala ibadah 1000 rakaat? Banyak luar biasa. Ya, sebab apa? Buat hidup yang abadi nanti di sana, buat akhirat yang selama-lamanya. Dunia mah nggak usah kita cari, emang kita ada di dunia, ya. Nanti juga kita tinggal, ya. Yang ada aja udah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatin yang ada. Yang ada aja udah cukup. Bila mana kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kehidupan kita dipenuhin dari awal sampai akhir hayat kita. Dan anak-anak kita kalau kita jadikan anak-anak yang soleh, nggak perlu kita wariskan kepada apa-apa. Dengan kesolehannya itu cukup buat ibadah dia. Sebab anak yang soleh pasti hidupnya berkah. Yang taat kepada orang tua, sayang sama orang tua, udah pasti udah berkah. Kayak mudah-mudahan kita jadi orang yang soleh semuanya nih ya. Jadi anak yang soleh, jadi cucu yang soleh, dan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kita tingkatkan ibadah kita, ya, yang bekal kita jadikan buat akhirat. Jadi ibadah jangan diniatin buat dunia, ya, niatin buat akhirat aja. Kan ada orang yang sholat duha rajin banget ya, supaya apa tuh? Katanya supaya datang rezeki. Rezeki mau udah dikasih sama Allah, itu aja juga kita urusin berkah. Yang penting niatin ibadah. Kalau kita niatin hanya rezeki buat di dunia, berarti di akhirat nggak ada pahalanya tuh doa kita. Baca surah apa lagi supaya rezeki banyak tuh? Surah Waqi'ah. Supaya rezeki banyak, rajin baca surah Waqi'ah. Rezeki banyak. Udah datang rezeki banyak, berhenti dia bacanya, udah banyak kan. Ya. Jadi jangan buat dunia. Bacaan kita di akhirat kosong, nggak ada. Kalau kita niatin dunia. Duha sampai 12 rakaat dilakukan duha. Kenapa? Pengen dapat rezeki. Ya, jangan. Kalau udah dikasih di dunia, di akhirat kosong, nol, nggak ada. Kalau harapan kita di dunia aja, ternyata miskin terus kita. Sholat duha rajin banget, tapi miskin jalan terus. Nah, berarti gue nggak ada artinya hidup gue ini. Tuh, akhirnya berhenti sholatnya. Sebab apa? Harapannya hanya untuk dunia. Jangan. Sahabat, ada yang kaya dikaruniai harta yang banyak. Ya, namanya Abdurrahman bin Auf. Itu paling kaya tuh sahabat Rasulullah. Ada lagi sahabat yang paling miskin.
Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab paling miskin tuh. Apakah dia yang miskin itu karena nggak mau sholat duha? Apakah nggak pernah baca surah Waqiah? Apa nggak tahu resepnya? Ya. Sebab ibadah itu niatnya bukan untuk dunia. Sementara yang kaya melihat Ubay bin Ka'ab begitu miskin, nangis dia. Apalagi ingat Ubay bin Ka'ab ketika meninggal dunia, emang matinya syahid di medan tempur saat itu. Ketika dia meninggal dunia, nggak punya pakaian buat bungkus dia, kecuali pakaian yang dipakai. Ya, di rumah nggak ada lagi pakaian, cuman itu doang punya pakaian. Kalau kita di lemari nggak muat ya. Udah pada udah banyak banget, kemanain ini pakaian. Tuh lemari udah 3 lemari mau penuh juga lagi. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ketika dia meninggal dunia, mau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditarik ke atas. Ketika mau ditutup, tarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ya. Subhanallah. Apakah dia nggak pernah baca surah Waqiah? Apakah dia nggak pernah sholat duha? Nah ini, jangan merasa kita paling rajin. Gua karena sholat duha, jadi gua banyak duit, gua banyak harta, gua jangan. Berarti di akhirat kosong, nggak ada. Ya. Abdurrahman bin Auf nangis melihat begitu. Makan serba cukup. Selain daripada makan pokoknya, buahnya, minumannya, susunya, lauk pauknya, macam-macam tuh di depan dia. Nangis dia. Apakah ini hanya dunia saja yang kau berikan ya Allah aku? Apalagi pakaian-pakaian. Dia sedekahkan tuh. Makanan, pakaian, apa yang ada, banyak dia sedekahin, dia sedekahin, hartanya bukan bikin habis, tambah lagi, min haitsu la yahtasib, tambah lagi dengan sedekah, tambah lagi, sebab Allah senang menitipkan harta kekayaan kepada orang yang rajin sedekah, sebab buat orang lain. Mungkin kaya, mungkin nangis dia. Apakah ini hanya untuk supaya diberikan oleh Allah Ta'ala karunia untuk sedekah? Ya, titipan dari Allah semuanya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu di sini juga kita membaca masih kitab mengenai tentang sedekah. Tentang sedekah. Mari kita buka kitabnya, masih ingat nggak di halaman 36. Kalau kitabnya halaman 36 nih. Baris yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca kitabnya. Wa Muslimun, dan telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Artinya hadis nih. Hadis Rasulullah bersabda, baina rajulin bipalatin minal ardi. Suatu ketika ada seorang laki-laki bipalatin minal ardi. Ya, dia tinggal di sebuah kampung yang tanahnya kering. Palatin itu tanah kering, tandus. Minal ardi, dari buminya. Fasami'a sautan, maka tiba-tiba dia mendengar suara. Fi sahabin,
di awan, ada awan di atas. Awan. Jadi awan mengeluarkan suara. Bisa ngomong tuh, yaqulu, berkata tuh suara yang dari awan itu, iski hadiqata fulanin, curahkanlah air, siramilah air di atas bumi si fulan, ya, di atas kebun si fulan. Itu ada suaranya, begitu. Ada suara dari awan. Iski hadiqata fulanin, siramlah, curahkan air, hujanilah, ya, di kebun si fulan. Fatanaha dalikas sahabu, maka berarak-arakanlah itu awan jalan. Untuk jalan menuju ke mana? Kepada kebun si fulan itu. Fa'afraqa ma'ahu fi harratin, maka dia siramkan airnya itu fi harratin, di sebuah tanah daratan. Siapa yang menyirami? Sahab itu. Awan itu menyirami, dia tumpahkan, dia curahkan, fa'afraqa ma'ahu, dia curahkan semua airnya fi harratin, di sebuah daratan kebun tadi. Faijan sarjatun min tilka siraj, faijan sarjatun, maka tiba-tiba jadilah di situ solokan air, uangan, ya, karena diturunin hujan, jadi ada uangan, ada aliran air, jadi ada pengairan gitu ya. Di sini sebutnya apa itu kalau solokan itu? Ya, buangan air, got gitu ya. Ada got, ada jalanan air, ada jalan air, ada air mengalir di situlah. Dengan adanya itu hujan yang diturunkan, yang ada perintah dari atas awan, dan awan itu berangkat jalan membawa air yang akan menjadi curahan hujan. Turunlah di tanah yang tandus itu, di tanah yang kering itu, tiba-tiba ada solokan air mengalir. Pintil kasirat, dari solokan itu, qadistau abad dari kalma, penuh tuh dengan air. Itu solokannya tadi, penuh dengan air. Ya, fatatabba'al ma'a, maka laki-laki itu tadi tuh, ya, maka dia ngikutin aliran air. Kemana nih air jalannya? Diikutin. Faijan rajulun qaimun fi hadiqatihi, maka tiba-tiba dia ngikutin air jalan. Kemana nih air jalannya? Tiba-tiba dia lihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri, di kebunnya, ya, sedang berdiri di kebunnya itu. Yaqulu, dia berkata, ya, mana? Yuhawilul ma'a, yang sedang menggiring air. Apa? Kalau kita lagi nimbahin gitu, nimbahin air, ya, lagi mengelola air dia itu, dia lagi nyiramin kebunnya gitu. Dari itu, ini laki-laki berdiri lagi nyiramin air. Ya, kalau kita gitu dulu apa, udah pakai kaki itu kita sepak gitu ya. Kan pakai kaki dulu zaman dulu, ingat gak? Waktu sawah Lembang nih masih ya, nimba situ ya, nyari ikan. Ya, di situ tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang
menyirami air itu ya bimasahatihi dengan alatnya. Faqala lahu, maka bertanya ya laki-laki itu, si laki-laki yang pertama tadi ya bertanya kepada laki-laki yang ada di kebun. Apa dia bilang? Ya Abdullah, wahai Abdullah. Jadi kalau nggak kenal Abdullah aja dia bilang. Orang kalau nggak kenal Abdullah aja kalau Arab sebetulnya. Ya, wahai hamba Allah. Artinya ya Abdullah, bukan ya wahai hamba Allah. Sebetulnya dia nggak kenal namanya masih apa gitu. Kalau kita apa kalau orang nggak kenal lu ya, lu siapa gitu ya, lu siapa gitu. Dia nggak kenal. Kalau di sana, dia sebagai orang Islam di sana itu di ya zaman Rasul ya, itu yang Abdullah itu adalah orang yang nggak dikenal, dipanggilnya Abdullah. Sementara ada juga yang namanya Abdullah dipanggil ya Abdullah itu dipanggil poyokan kepada anaknya. Ya, seperti Abdullah bin Quhafah. Siapa itu? Abu Bakar apa sih namanya? Abdullah bin Quhafah. Tapi dia benar namanya, tapi dipanggilnya apa? Abu Bakar. Bapaknya si perawan gitu. Sebab istri Rasulullah yang perawan cuman Aisyah satu. Anaknya Abdullah bin Quhafah, anak Abu Bakar. Abu Bakar artinya bapaknya si gadis. Abu Bakar tuh, sebab pikir itu gadis. Jadi Abu Bakar artinya bapaknya si gadis. Istri Rasul yang gadis manatu, Siti Aisyah. Ya, walaupun yang pertama adalah kawin dengan janda yang lebih tua dari dia, Siti Khadijah. Rasulullah baru 25 tahun, Siti Khadijah udah 40 tahun. Tapi orang terkaya di Saudi dia. Di Arab paling kaya, di Jazirah Arab, bukan Saudi aja. Di Jazirah Arab orang terkaya. Melebihi daripada kekayaan orang-orang yang kaya di situ. Walaupun dia umur baru 40 tahun, tapi udah menguasai bumi. Kekayaan yang ada di Saudi Arabia itu Jazirah Arab gitu. Tapi dia justru mencari sulit untuk itu. Maka Rasulullah terima. Sebab Rasulullah sebagai anak buah yang terpercaya. Dulu anak buahnya sebetulnya. Dan sekalian rahimakumullah, wahai Abdullah, ma isbuka, siapa namamu? Qala, menjawab tuh, ini orang yang di kebun jawab, Bapak Fulan, nama saya si Fulan dah, si Anu kata kita. Al ismul ladzi sumi'a bis sahabah, inilah adalah nama yang didengar ada suaranya dari awan. Tuh, ini adalah suara orang yang didengar. Begitu dia dengar suaranya, jawabannya ini suara yang saya dengar ya. Suaranya seperti orang yang dari awan itu nih suaranya. Dari awan tadi yang ada berbicara. Siramilah ladangnya si itu. Maka nanya lagi dia kepada laki-laki yang lagi nyusuri jalan itu, air kemana? Ya, apa dia bilang? Faqala lahu, maka bertanya lagi dia kepada yang nanya tadi, ya Abdullah, wahai Abdullah, lima tas'aluni an ismi, kenapa kamu bertanya tentang nama saya? Kenapa? Tuhan nanya nama saya. Qala, maka berkata tuh laki-laki, jawab, ini sami'tu sautan bis sahabi, aku telah mendengar ada suara di awan bisa bicara. Alladzi haja, yang suaranya seperti ini, seperti suara ente. Oh gitu, ada suara semacam itu. Iya. Alladzi haja ma'uhu yaqul, airnya
berkata, apa kata dia? Iski hadiqata bulan, siramilah, curahkanlah hujan itu pada kebunnya si Fulan. Al-ismi, yang seperti ini nih namanya. Fama tasna'u biha, maka apa yang kamu sedang kerjakan di kebun? Kata si laki-laki yang pertama, ente lagi apa di sini di kebun? Oh, di kebunnya subur sekali, cukup air, sedangkan yang lain pada kekeringan, tapi di situ cukup air. Qala amma idza qulta hada, adapun jika memang itu yang Tuhan tanyakan, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, maka saya sedang melihat hasil panenan saya punya kebun. Datang ke kebunnya sambil nyiram-nyiramin tuh pohon-pohonnya. Ditanya oleh laki-laki tadi, dia bilang apa? Saya lagi pengen nengokin kebun. Panenannya kapan? Udah mulai panen apa belum? Kenapa ditengokin begitu? Sebab dia itu fa'atas sadaku bisulusi wa akulu ana wa ayali sulusan wa aruddu fiha sulusan. Nah, apa? Hasil panenan dia bagi tiga. Yang pertama adalah buat dia berikan sedekah. Sulusan, sedekah dulu tuh. Sulusan atau sedekah sulusan. Saya mau sedekahin yang sepertiga. Tuh hasil panen, buat sedekah. Kalau kita kan panenan buat apa? Jual ya, jual. Dia buat sedekah. Buat sedekah hasil panenan. Kemudian wasulusan li untukku wa iyali, untuk aku dan untuk keluargaku. Yang sepertiga lagi buat apa? Saya tinggalin aja di situ biar buat bibit lagi. Buat bibit lagi nanti, buat dilanjutin. Maka sama juga kita kalau panenan padi kan gitu, yang zakat dulu kita keluarin. Setelah zakat kita keluarin, baru kita buat keluarga kita, baru kita buat yang lain-lain. Dan ada tuh dari padi yang kita sasain buat yang disimpan buat apa? Buat gabah. Gabah buat apa? Buat nyebar lagi. Buat nanam pun padi lagi. Bagi tiga. Kalau panenan. Kalau kita punya dulu masih banyak, orang sini punya sawah dulu banyak nih. Ini Haji Bali juga nih banyak buat sawahnya depan tuh. Ya, sawah. Jadi dibagi tiga. Yang pertama keluarin zakatnya. Yang kedua buat dia. Dan ada disisain buat bibit lagi, dimana nanti harus disebar lagi, nandur lagi gitu ya. Begitu. Jadi sedekah lebih diutamakan. Sehingga itu orang yang punya kebun merasa tenang. Dan kebunnya jadi subur. Lantaran apa? Hasilnya dijadikan sebagian buat sedekah. Tuh. Maka dari sedekah Pak, apalagi kita nih setiap hari ngeluarin tuh kan buat belanja istri, niatin sedekah. Ya, niatin sedekah Pak. Jangan kita niatin dituntut, wah minta duit mulu gini hari duit mulu, kurang mulu. Jangan. Bu, punya laki begitu, jangan begitu apa Bang. Jangan begitu apa Bang. Jadikan sedekah. Ikhlas saja. Semuanya ini adalah sudah menjadi kewajiban kita sedekahnya. Apalagi punya orang tua. Jangan bini doang kita pikirin nama anak. Orang tua kita tuh mak yang masih ada, babak yang masih ada, pikirin tuh mak kita,
Bapak kita, walaupun itu mertua itu sama emak kita juga, bapak kita juga. Sebab apa? Anaknya itu menjadi istri kita, anaknya itu jadi suami kita. Bu, sama mertua juga. Ya, seperti orang tua kita sendiri. Nah, itu kita perluin. Kalau dibagi sama laki, tanya, Bu, emang buatnya udah dibagi belum bang? Gitu. Ya. Bu, biasa dibagi apa enggak sih? Nyari dewek kan. Ya. Masya Allah. Tanya, supaya pada berkah semuanya. Ya. Jadi keluarga itu selalu berkah. Kalau banyak-banyak saudara, nah, seperti ini riwayat yang punya kebun tadi. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada lagi nih lanjutan hadis berikutnya. Itu tadi tentang awan aja juga bisa bicara tuh. Disuruh giring ke sana, ke kebun situ. Kenapa? Yang lain mah biarin kering, sebab nggak mau sodako. Ini digiring kepada kebun, orangnya itu suka sodako, berkah. Dan kita sodakokan semakin subur tuh. Kita punya rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dipercaya oleh Allah, supaya Allah percaya sama kita. Banyakin sodako kita. Punya harta dengan harta, punya ilmu dengan ilmu, punya tenaga dengan tenaga, niatin sedekah. Dulu masjid Kreo tuh, kalau hari Jumat pagi-pagi nenek-nenek pada bawa pengki sama sapu ke situ. Ini udah nggak ada sih, nenek-neneknya muda semuanya sini kelihatan. Ada? Nggak ada. Udah pada kagak ada nenek-nenek dulu mah. Ini nenek-nenek sekarang ini, nenek-nenek modern ini sekarang. Zaman dulu nenek-nenek pada bawa pengki, bawa apa tadi saya bilang, sapu, ngepelin tuh masjid, ngisi kolam, ya, engkong tuh, yang pada ngisi kolam engkong tuh ke sana, ya. Pengen mengabdi kepada Allah, ngurusin rumah Allah, supaya kita nanti dijadikan surga buat kita semuanya. Ya, apalagi yang mau buang kotoran, nih merbot nih teduh, jangan ada kotoran di masjid. Itu adalah mas kawinnya bidadari. Siapa yang rajin berebut, ya, buang kotoran dari masjid, dia akan dapat mas kawin bidadari. Tuh, udah berebut kalau ada kotoran, jangan pada tuh buang tuh pel tuh bersih tuh, jangan nyuruh orang, kita aja, ya, kita aja, jangan disuruh dia anak nanti dapat bidadari. Wah, sebab kita juga kan perlu juga semuanya. Begitu, jadi bersih terus tuh masjid. Alhamdulillah di sini mah nggak pernah ada kotoran. Jadi apa? Ya susah nyari bidadari begini. Ya dengan cara lain banyak ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Ya ada lagi nih dalam hadis yang satu. Ya. Wabnu Sisri dan Ibnu Sisri an Ibni Abbas dari Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, ata sa'ilun imratan, datang tukang minta-minta kepada perempuan. Nih, tukang minta-minta datang kepada seorang perempuan. Perempuan itu lagi makan roti. Tiba-tiba diminta tuh sama pengemis tadi. Tukang minta-minta tuh diminta. Wa fi pamiha luqmatun
Dan ada di mulutnya itu tinggal satu suap lagi yang mau dimakan, tinggal satu suap mau dimakan, tiba-tiba ada yang minta. Nah, kalau kita kira-kira ada yang minta, buru-buru kita caplok lagi. Ya. Kita lagi makan dikasih suap, diminta caplok buru-buru. Ini kita tuh, kita umumnya. Tapi perempuan itu enggak, tinggal sesuap ini, diminta, dia kasih, Bu. Kebetulan perempuannya masih muda. Perempuannya masih muda. Bukan nenek-nenek, bukan. Nenek-nenek mah enggak ada yang minta sama nenek-nenek. Masih muda. Wa fi famiha luqmatun. Fa akhrajatil luqmata, maka dia keluarkan itu yang dari satu suap aja. Patana walat hasaila, maka dia berikan kepada seorang minta. Palam talbas an ruziqat gulaman, maka tidak lama kemudian perempuan muda tadi timbul hamil. Rupanya udah lama dia belum punya anak. Dengan sedekah itu dia lantas diberikan anak. Makanya kalau punya anak, cucu lama punya anak, umpamanya ya, coba suruh dah sedekah, terutama kepada yatim umpamanya ya, terusin aja. Udah bel soalnya nih, sebentar ya, dapat punya anak. Anruzikot gulaman falamma tararra jaa zibun, maka tiba-tiba begitu anak itu mulai ada gede, bisa jalan, merangkang, jaa zibun, datang serigala. Serigala datang, fahtamalatu, maka dibawa tuh sama serigala tuh, dibawa tuh, digigit. Jadi kalau serigala bawa anaknya kemana? Dia gigit kan gitu ya, bawanya gigit. Dia bawa tuh seperti kucing bawa anaknya. Serigala gitu juga. Falamma tararaja azibun fahtamalahu, ya. Fakharajat, maka keluarlah si perempuan tadi. Tadu di asar jibid, dia mengikuti. Itu kemana larinya itu sih? Serigala tadi ngajak anak dia, wahya takul, padahal itu perempuan lagi sambil teriak, ibni, anakku. Nah, dia kejar tuh serigala. Di mana anaknya dibawa oleh serigala. Anak kita dibawa serigala, mau dimakan kira-kira kan gitu. Dikejar-kejar sama mamanya. Makanya anakku, anak-atunya itu, anaknya anak-atunya tiba-tiba dimakan serigala. Ya Allah, bagaimana nangisnya kira-kira, Bu? Nangis, begitulah macam-macam ya. Nah, tiba-tiba ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat. Fa amarallahu taala, maka Allah taala memerintahkan malakan seorang malaikat al-haqqad ziba, temuin itu si serigala. Pada pasobia, maka dilepaslah itu serigala, itu tak anak ya dari serigala. Min pihi, dari mulutnya. Pihi di sini artinya mulutnya. Min pamihi sama. Ya, min pihi, dari mulutnya dikeluarin tuh, artinya dilepas anak tadi. Waqala, dan berkata serigala itu, kul li ummihi, bilang kepada emaknya, Allahu yaquluki assalama, Allah Subhanahu yukriuki, menyampaikan kepadamu assalam. Kul hadhihi luqmatun bi luqmatin, katakan kepada ibumu, apa? Satu suap apa teh, roti diganti dengan satu suap anak. Satu suap anak yang harusnya anak itu dimakan nggak jadi. Antara anak pernah dia sedekah dengan satu suap.
Jadi satu suap diganti dengan satu suap. Dulu dia pernah sedekah hanya satu suap roti, tiba-tiba anaknya ketika dimakan oleh serigala dilepas lagi itu satu suap itu, diberikan lagi, dikembalikan kepada orang tuanya. Alhamdulillah, itulah berkat sedekah. Mudah-mudahan tingkatkan sedekah kita. Semuanya kita niatin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebutuhan dunia akhirat dilengkapi dan dicukupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil lil abidil qururi wal batil umuri wa halaqatil umuri wa salatu إماما ولأنبياء وعلى الأهل الكرام وصحابك النجوم في كتبة المرام للقرب والعدم يا ربنا تربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة اغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان والسائل الهلال وكل ذي محبة خيرة وصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول walhamdulillah ilbadi wa tanai walhamdulillah bilbadi wa tanai. Allahumma salli Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.